Doktif ingatkan ya DRL ya, yang kamu lawan kali ini bukan macan tapi serigala ya. Bukan macan lagi yang kamu lawan, serigala yang nggak takut apa-apa. Selama kebenaran itu benar, Doktif akan terus membuka itu di depan masyarakat ya. Rapid yang kamu tunggu, yang biasanya kamu lakukan secara diam-diam, yang selama ini kamu pernah lakukan ke Karput, tidak akan bisa kamu lakukan ke Doktif ya. Silahkan kamu lakukan rapid, kita semua akan kawal ya. Jangan lagi kamu menggunakan hakim dengan inisial DT. Kenapa? Karena per hari ini Doktif akan meminta dari lawyernya Doktif untuk mengirimkan surat ke KPK ya, untuk pengawalan dari hakim yang akan menjadi hakim di Prapit dari DRL. Jangan sampai ada dugaan aliran dana. Yang dulu sempat diduga ada aliran dana ke hakim inisial DT. Ya, jangan ada lagi. Di sini jangan ada permainan apapun. Kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya, setransparan mungkin. Ya, jangan sampai ada sesuatu di belakang ini. Untuk Pengadilan Jakarta Selatan, kita mohon jangan pernah ada transaksional apapun, karena KPK pun akan Doktif minta untuk turun tangan. Seperti itu. Artinya dugaannya akan DRL ini bilang sakit karena ingin mundur biar nggak ditahan. Jadi ini dugaannya strategi dia untuk mengundurkan ke Prapit. Orang ini sangat manipulatif ya. Jadi semua ini sudah bisa Doktif prediksi. Semalam Doktif sudah bilang kemungkinan dia tidak akan datang. Kenapa? Karena dia akan bilang dirinya sakit. Kalau Doktif pastikan Doktif akan datang di Polres Jakarta Selatan sebagai tersangka di tanggal 22. Kita lihat, Doktif nggak akan mundur, apalagi mencabut PMJ karena ketakutan Doktif dilaporkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan. Tidak akan mundur sedikit pun. Ya? Tadi sempat disinggung soal manipulatif, Dok. Kemarin juga Doktif sempat bilang kalau mualafnya Richard itu hanya pura-pura, Dok. Memang ada bukti yang... Kalau bukti Doktif punya, tapi tidak mungkin Doktif sebutkan di sini. Tapi yang jelas Doktif punya. Jadi semua yang Doktif katakan itu by data, by fakta dari awal, ya. Dan mungkin itu yang menjadi ketakutan para mafia perskincaran Indonesia. Karena mereka mau menyerang Doktif pun tidak akan bisa, karena semua Doktif itu punya by data, by fakta. Seperti itu, semuanya ada. Dok, ya. Tadi kan Doktif sempat mengatakan ada pernah disuap oleh DRL sebesar 5M kalau tidak salah dosen. Mungkin kejadiannya kapan sih, Dok, dan akhirnya kenapa pokoknya sih? Intinya ada ya, ada hal-hal seperti itu. Untuk kapannya tidak perlu Doktif jelaskan secara detail di sini. Yang jelas kalian perlu tahu saja usaha itu ada dan sering dilakukan. Ya, sering dilakukan, sering diupayakan, tetapi selalu gagal. Ya, dari awal melalui Dokter Oki selalu beliau ingin bertemu sampai menawarkan bahwa beliau siap untuk digeledah, diperiksa. Tapi Doktif bilang, maaf, bukan caranya Doktif untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi seperti itu dan memberikan dana di belakang itu. Enggak, tujuan Doktif satu, jangan ada lagi oknum dengan profesi dokter mengambil uang masyarakat awam ya seenak mereka tanpa merasa hukum itu tidak akan terkena kebal hukum. Nggak ada, meskipun kamu itu dokter gitu loh. Udah, sekarang yuk kita berjalan di tracknya. Dokter seperti apa? Apakah dokter boleh flexing seperti itu? Ya nggak boleh, sudahlah. Menjadi dokter itu kalaupun berjualan dia boleh berjualan, tapi bukan dengan cita-cita akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Itu menyakiti kita sebagai dokter ya. Oke, gitu. Tuh, kanan